Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Ala-ala bersama Dul. Nah, di video kali ini Dul mau berbagi kepada teman-teman di edisi spesial 17 Agustus 2020. Di hari ini Dul akan ada satu edisi spesial untuk teman-teman. Jadi, hari ini Dul itu bakalan ngebahas mengenai merdeka. Jadi teman-teman sendiri tuh menurut kamu nih ya, apa sih merdeka itu? By on your definitions, based on your opinion, merdeka itu apa? Jadi kamu silakan buat di kolom komentar ya teman-teman ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan segalanya. Jadi kita itu bebas untuk bertindak, berkreasi, berinovasi, dan melakukan hal yang kita mau gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi teman-teman ya, Dul mau ucapin selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sekarang itu Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun karena kita merdeka di tahun 1945 dan sekarang adalah tahun 2020, artinya Indonesia itu sudah merdeka selama 75 tahun. Ya, walaupun di sepanjang 75 tahun ini banyak fenomena, banyak konflik, banyak masalah yang kita hadapin. Mulai dari ya di tahun 1949-an ada agresi militer, ada juga di tahun 98-an ya krisis moneter, dan di tahun 2008-an banyak juga sunset polisi dan berbagai hal lainnya. Saya nggak terlalu bahas soal itu teman-teman ya, karena saya juga latar belakang pendidikan saya ekonomi. Mungkin di edisi Hari Merdeka ini saya akan lebih dalam membahas mengenai ekonominya saja. Karena untuk disiplin ilmu lainnya Dul kurang pandai, Dul kurang bisa menjabarkan. Karena disiplin ilmunya Dul itu sendiri adalah mahasiswa ekonomi syariah. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman soal merdeka itu tadi? Di tahun 2020 ini kan udah jelas nih ya, kalau Indonesia itu sudah merdeka selama 75 tahun. Sudah bergerak maju selama 75 tahun ini. Namun ya menurut Dul, walaupun kita ini sudah 75 tahun merdeka, tetapi pada dasarnya basically kita ini masih terjajah. Terjajah di bidang teknologi, terjajah di bidang ekonomi. Bahkan ya, kita ini dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Bukan cukup besar malahan. Kita ini negara dengan sumber daya alam yang sangat besar, namun tidak mampu untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Mungkin ini salah satu contoh yang lebih lumrah dan sudah teman-teman tahu juga lah ya. Di Papua itu salah satu daerah Indonesia juga kan ya. Kita punya PT Freeport di sana. Dan yang menikmati hasilnya itu siapa? Padahal itu potensi alam kita loh ya. Potensi alam kita, tapi yang menikmati hasilnya siapa? Kan bukan kita. Iya kan ya. Bahkan orang-orang di sana juga bisa lihat sendiri kan ya, saudara-saudara kita yang di sana nggak ada, maaf nih ya, menurut dulu ini belum ada kemajuan sih untuk saudara-saudara kita yang di timur sana. Jadi yang menikmati hasilnya siapa? Padahal itu potensi alam kita. Nah, Dul di sini nggak mau nyalahin pemerintah atau siapapun ya, tapi di sini Dul mau membahas soal kemerdekaannya ini dari penjajahannya aja. Jadi kalau Dul merasa dengan potensi alam yang banyak seperti ini, kita ini belum bebas dari penjajahan, ilmu kita masih kurang, nggak tahu salahnya di mana. Tapi Dul sih merasa seperti ini. Kita ini orang-orangnya karena kelamaan dijajah kali ya dulu ya. Karena kelamaan dijajah oleh Belanda dan Jepang dulu, makanya watak-watak kita ini masih watak-watak penjajah aja gitu. Belum bisa merdeka, belum bisa bangkit dari watak dijajah dan menjajah ini. Gitu aja sih menurut Dul. Bisa lihat nih, kalau untuk di daerah Dulnya sendiri di Padang Sidimpuannya, walaupun kita ini sudah diotonomkan di tanggal 17 Oktober di tahun 2001, itulah lahir pemerintahnya Padang Sidimpuan ya, tapi dari tahun 2001 sampai tahun 2020 ini belum ada kemajuan yang signifikan sih Dul lihat. Nggak ada perbedaan yang signifikan yang Dul lihat, baik dari infrastruktur, baik dari sumber daya manusianya, same like gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan yang signifikan gitu ya. Walaupun ya Dul tahu sih,
perkembangan itu ataupun kemajuan itu nggak bisa dicapai dalam 1-2 hari, dalam 1-2 tahun. Tetapi dari tahun 2001 hingga 2020, artinya sudah ada 19 tahun nih ya. 19 tahun, nggak ada kemajuan yang bisa kita lihat, stuck masih gitu-gitu aja kok semuanya. Jadi Dul sih merasa arti kata merdeka ini ya hanya secara literatur aja sih ada di KBBI. Tapi basically merdeka itu sendiri belum didapatkan oleh seluruh warga Indonesia. Warga negaranya juga belum merdeka secara kafah, secara keseluruhan. Baik dari sumber daya alam kita juga, kita masih dijajah dengan negara-negara asing, masih dijajah oleh warga asing. Dan bisa dilihat juga kan ya sekarang nih, tenaga kerja itu banyak loh, tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Yang kemarin juga banyak diperbincangkan di berbagai media sosial gitu kan ya. Yang banyaknya tenaga kerja asing dari Tionghoa yang datang ke Indonesia kan ya. Nah, kenapa enggak, mikirnya gini loh, kenapa enggak warga negara Indonesia yang diberdayain? Apakah warga negara Indonesia yang mau stuck gitu-gitu aja? Menurut Dolnya, kita ini, menurut Dol, bukan kita ini sih ya, seharusnya kita ini sudah semakin mendorong warga negara Indonesia, memberikan potensi kepada mereka atas apa dasar yang mereka punya, atas apa dasar keahlian mereka. Kita dukung dong, jangan dibiarin gitu-gitu aja. Watak untuk menjajahnya Dul rasa harus dikurangin deh. Jangan mentok-mentok gitu-gitu aja, jangan dibiarin gitu-gitu aja. Karena warga negara Indonesia ini kalau diberdayain ya, kalau dimaksimalin, kalau diberi didikan dan arahan, Dul merasa sangat worth it loh, sangat mampu loh untuk bersaing dengan warga negara asingnya. Karena bukan 1-2 warga negara Indonesia yang mampu bersaing di luar sana. Banyak nih yang teman-teman kita mungkin yang masih di dunia akademik, yang ikut olimpiade dan mampu kan bersaing di sana, mampu kan untuk meraih juara. Teman-teman kita juga yang ada di dunia sport, mampu kan bersaing di sana. Ya maksudnya Dul itu, kenapa nggak diberdayain untuk orang-orang Indonesianya? Kenapa nggak dimajuin? Seperti ini, di daerahnya Dul itu ya, di daerahnya Dul itu sudah ada orang yang menemukan aplikasi untuk semacam Gojek ataupun Grab seperti itu. Di sini namanya itu Ketabo ya. Aplikasinya Keta, tapi Dul kurang ingat ya teman-teman ya. Nanti Dul akan koreksi sendiri. Jadi maksudnya Dul, kenapa warga negara Padang Sidimpuan, penduduk Padang Sidimpuan itu belum teredukasi untuk menggunakan aplikasi itu? Ya walaupun ya Gojek itu aplikasi Indonesia ya kan ya, walaupun seperti itu, tetapi karena kita di sini sudah punya aplikasi dari warga Padang Sidimpuan sendiri, kenapa kita tidak memulai untuk menggunakan itu untuk di kota Padang Sidimpuan saja dulu? Karena itu kan salah satu bentuk untuk mendukung karya warga negara Indonesia, karya pemuda Indonesia gitu loh. Jadi Dul harapannya sih gitu, mimpinya sih gitu. Karena kata merdeka ini sendiri belum bisa secara kafah sih didapatin oleh warga Indonesia menurut Dul nih ya. Ya, jadi menurut teman-teman itu sendiri bagaimana? Mungkin di sini ada yang punya pendapat lain mengenai arti kata merdeka untuk Indonesia gitu ya. Silakan kamu buat di kolom komentar. Kalau Dul sih pribadi belum merasa merdeka secara keseluruhan, baik di bidang pendidikan kita, ekonomi, politik, karena Dul masih beranggapan bahwa orang yang memiliki modal besar itu lebih berpotensi untuk maju, walaupun ya dia tidak potensial di bidangnya. Sedangkan orang-orang yang potensial, yang punya visi untuk maju karena kekurangan modal dan segala halnya terhambat untuk maju, kayak gitu sih menurut Dul yang Dul lihat nih ya. Maaf kalau ada salah, bukan bermaksud untuk memprovokasi ataupun bagaimana. Ini hanya sekedar opini karena kita bebas untuk berpendapat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri punya pendapat lain soal ini, silahkan kamu buat di kolom komentar biar kita bisa diskusiin, ataupun ya kalau teman-teman mau berdiskusi dengan Dul ya silahkan gabung di Discord-nya aja. Nanti kita bakalan bincang-bincang banyak ya teman-teman. Oke deh, segitu aja mungkin untuk edisi Hari Merdeka di tahun 17
di tahun 2020 di tanggal 17 Agustus ini. Terima kasih sudah dengerin kita di podcast ala-ala bersama Dul ya. Di podcast kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.